Kebakaran menimpa 3 bangunan di Jalan SMA 14 Cililitan, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Api dengan cepat merembet karena banyaknya material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ulah seorang penghuni rumah yang bermain api di dalam rumah. 15 unit mobil dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara ini ada laporan, kita nggak paham ya, jangan ini dugaan sementara, ini ada orang yang bermain api nih penyebabnya ya. Terdapat banyaknya rongsokan lalu menyambar ke barang-barang yang lainnya. Korban nihil tidak ada. Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan barang aksesoris handphone di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Belum diketahui pemicu terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran ini ditangani jajaran Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangmati, iNews melaporkan. Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah rumah mewah yang dijadikan gudang alat-alat sekolah di Jalan Aerobik, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Rabu siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik menjalar dari plafon lantai 2 rumah. Beruntung penghuni yang tidak bisa berjalan berhasil diselamatkan keluar rumah. Jadi pas dijenguk anakku, Bu, ada api. Jadi kita keluar, sudah kami keluar ke sini. Uang itu sangat tahu rame kan, cepatlah sambil ngambil banyu kan. Banyu kecil. Ini bangunan apa, Pak? Ini rumahnya Pak mantan Wagub Pak Setia Najuri. Oh, sebenarnya diperuntukkan tempat apa, Pak? Gudang atau apa? Nggak tahu jalan ceritanya, tahu-tahu yang kita baru tahu aja, dekat sini aja. Kan, ternyata rumah itu jadi gudang oleh mobil mereka itu. Api dapat dipadamkan setelah warga dibantu petugas damkar berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ya, 1 Mei biasa diperingati sebagai Hari Buruh Internasional ya, Nata dan juga Betul. pemirsa ya. Dari informasinya pemirsa, di Jakarta khususnya ini akan menjadi pusat untuk perayaan May Day yang berlokasi di Monas, Jakarta Pusat, dekat dengan lokasi kita saat ini. Betul sekali, dan rencananya memang ada 100.000 lebih buruh akan berkumpul di lapangan Monas dan nantinya akan disambut juga oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pidato di depan para ratusan ribu buruh tersebut. Ya, saya jadi penasaran kira-kira seperti apa situasi di Monas saat ini. Apakah para buruh sudah mulai berdatangan atau seperti apa? Dan informasinya pemirsa, ada sebanyak 6 tuntutan yang akan disuarakan nantinya, diantaranya terkait dengan penghapusan outsourcing dan juga terkait dengan kelayakan upah begitu ya. Nanti kita akan pantau bersama-sama seperti apa perayaan ataupun peringatan May Day ini, dan juga apakah nantinya akan ada pula demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Nanti kita update bersama-sama, tidak hanya di kawasan Monas, informasinya juga para buruh ini akan melakukan long march begitu ya ke kawasan Senayan, tepatnya ke gedung DPR. Dan sebelumnya kita pun akan membahasnya selengkap di Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama Senata Arman. Dan saya Natalia. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Perjuangkan nasib, para pekerja bergerak turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh. Hindari fitnah ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lapor polisi.
Jelang musim haji, Masjidil Haram Mekah mulai disterilkan dari jemaah umroh. Ya, selamat pagi Nata juga pemirsa. Ini terkait dengan kondisi di Jakarta sendiri, ini nampaknya rada-rada mengerikan ya pemirsa, karena nampaknya ada sekelompok orang yang membawa-bawa senjata di kawasan Kemang di hari kemarin. Ya, dalam video amatir yang direkam oleh warga, 2 kelompok pemuda ini terlibat bentrok, diduga karena selisih paham terkait dengan jasa penjagaan lahan. Aksi saling serang antara 2 kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi, di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga, bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara 2 kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame ya? Berantem apa gimana bang? Abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Lalu macet dong? Macet. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat bentrokan di Kemang kemarin, polisi telah menangkap 19 orang. Polisi juga menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Kalau kita lihat dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki satu tempat gitu Pak ya. Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga adanya korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam peristiwa ini Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang Pak yang diamanin Pak? Kurang lebih ada 19. 19 di Polres Jakarta Selatan. Di Polres Jakarta Selatan.